Mungkin kamu tidak benar-benar bingung tentang hidupmu. Mungkin kamu hanya terlalu banyak mendengar orang lain. Coba jujur pada dirimu sendiri sebentar. Pernah tidak kamu berada di situasi seperti ini? Kamu duduk sendirian, membuka ponsel, lalu mulai scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas. Di layar ponselmu, kamu melihat orang-orang seumuranmu melakukan banyak hal. Ada yang sudah punya bisnis, ada yang sudah bekerja di perusahaan besar, ada yang menjadi content creator dengan ratusan ribu followers, ada yang traveling ke berbagai tempat, ada yang terlihat seperti sudah menemukan arah hidup mereka. Dan tanpa sadar muncul satu pertanyaan kecil di dalam kepalamu. Kenapa aku masih bingung? Awalnya hanya satu pertanyaan sederhana, tapi lama-lama pertanyaan itu berkembang menjadi lebih banyak. Harusnya aku kerja atau lanjut kuliah? Harusnya aku fokus mencari uang atau mengikuti passion? Harusnya aku mencoba membuat konten atau mencari pekerjaan yang stabil? Kenapa orang lain terlihat seperti sudah tahu arah hidup mereka? Semakin kamu memikirkan semua itu, semakin hidupmu terasa tidak jelas. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan dengan 10 arah yang berbeda. Setiap orang yang lewat memberi saran. Ambil jalan kiri, jangan kiri. Ambil kanan. Jangan kanan, lurus saja. Lurus terlalu biasa, coba jalan yang berbeda. Semakin banyak orang memberi saran, semakin kamu tidak bergerak sama sekali. Dan akhirnya kamu tetap berdiri di tempat yang sama. Bukan karena kamu tidak mampu berjalan, tapi karena kamu tidak tahu harus mendengar siapa. Ada satu hal penting yang sering tidak kita sadari. Semakin banyak opini yang kita dengar, semakin sulit kita mengenali suara diri sendiri. Bayangkan, pikiranmu seperti sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada satu suara kecil. Itu adalah suara dirimu sendiri. Suara yang tahu apa yang kamu sukai. Suara yang tahu apa yang membuatmu penasaran. Suara yang tahu hal-hal kecil yang sebenarnya ingin kamu coba. Tapi seiring waktu, semakin banyak suara lain masuk ke ruangan itu. Suara orang tua, suara teman, suara guru, suara internet, suara influencer, suara orang yang bahkan tidak pernah mengenalmu. Semua suara itu mulai berbicara bersamaan, dan lama-lama ruangan itu menjadi sangat bising. Begitu bising sampai kamu tidak bisa lagi mendengar suara kecil milikmu sendiri. Inilah yang dialami banyak orang hari ini. Mereka merasa kehilangan arah hidup. Padahal sebenarnya mereka tidak kehilangan arah. Mereka hanya kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Coba kita lihat contoh yang sangat sederhana. Bayangkan ada seseorang bernama Arga. Arga adalah mahasiswa berumur 21 tahun. Dia sebenarnya suka bercerita. Dia suka berbagi pemikiran tentang hidup. Dia sering menulis di catatan ponselnya tentang hal-hal yang dia pelajari. Suatu hari, Arga berpikir tentang sesuatu yang sederhana. Mungkin aku bisa mulai membuat konten. Dia membayangkan membuat video pendek tentang pengalaman hidupnya, tentang hal-hal yang dia pelajari, tentang perjalanan menemukan dirinya sendiri. Ide itu sebenarnya sederhana, tapi sebelum dia mulai, dia melakukan satu hal yang sering dilakukan banyak orang. Dia mulai bertanya ke terlalu banyak orang. Dia bertanya kepada temannya, "Menurut kamu konten seperti ini bagus tidak?" Temannya menjawab, "Kayaknya susah dapat penonton." Dia bertanya kepada temannya yang lain. Temannya berkata, "Konten seperti itu sudah banyak." Dia membaca komentar orang di internet. Ada yang berkata content creator harus punya niche. Ada yang berkata harus punya skill editing. Ada yang berkata kamera bagus. Semakin banyak Arga mendengar semua opini itu, semakin kecil rasa percaya dirinya. Ide yang awalnya terasa menyenangkan, mulai terasa seperti sesuatu yang mustahil. Dan akhirnya Arga tidak pernah membuat video pertamanya. Bukan karena dia tidak bisa. Bukan karena dia tidak punya ide. Tapi karena dia terlalu banyak mendengar suara luar. Ada satu analogi sederhana yang bisa menjelaskan hal ini. Bayangkan kamu sedang mencoba mendengarkan lagu favoritmu. Tapi di sekelilingmu ada 10 orang yang memutar musik mereka sendiri dengan volume keras. Ada yang memutar rock, ada yang memutar jazz, ada yang memutar EDM, ada yang memutar musik klasik. Semua musik itu bercampur menjadi satu. Sekarang kamu mencoba mendengar lagu favoritmu di tengah semua kebisingan itu. Sulit bukan? Padahal lagu itu sebenarnya masih ada.
tapi kamu tidak bisa mendengarnya karena terlalu banyak suara lain. Begitu juga dengan hidup kita. Keinginan kita sebenarnya masih ada. Rasa penasaran kita sebenarnya masih ada. Ide-ide kita sebenarnya masih ada. Tapi kita tidak bisa mendengarnya karena terlalu banyak opini orang lain. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut external validation. Artinya adalah kebiasaan mencari persetujuan dari luar sebelum kita percaya pada diri sendiri. Ketika kita terlalu bergantung pada validasi dari luar, kita mulai merasa bahwa keputusan kita tidak cukup baik tanpa persetujuan orang lain. Padahal kenyataannya sangat sederhana. Tidak ada orang yang benar-benar tahu jalan hidupmu selain dirimu sendiri. Orang lain hanya bisa melihat hidupmu dari luar. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka tidak hidup di dalam pikiranmu. Mereka tidak menjalani hidupmu setiap hari. Karena itu wajar jika saran mereka tidak selalu cocok dengan dirimu. Dan di titik tertentu, banyak orang akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Tidak semua opini harus didengar. Tidak semua saran harus diikuti. Dan tidak semua orang tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Kadang-kadang kejelasan hidup tidak datang dari mencari lebih banyak jawaban. Kadang-kadang kejelasan datang dari berhenti sejenak. Berhenti mendengarkan semua orang. Dan mulai mendengar diri sendiri. Disinilah muncul satu konsep yang sangat penting. Self-clarity. Self-clarity adalah kemampuan untuk memahami dirimu sendiri dengan jujur. Memahami apa yang kamu pikirkan. Memahami apa yang kamu rasakan. Memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan. Banyak orang berpikir mereka harus menemukan passion besar untuk memiliki arah hidup. Padahal seringkali arah hidup dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Rasa penasaran, hal yang membuatmu tertarik, hal yang membuatmu ingin mencoba. Self-clarity bukan tentang menemukan jawaban besar sekaligus. Self-clarity adalah tentang mendengar sinyal kecil dari dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mulai mendengar suara diri sendiri lagi? Langkah pertama adalah mengurangi kebisingan. Tidak semua opini perlu kamu konsumsi setiap hari. Tidak semua konten perlu kamu lihat. Memberi ruang pada pikiranmu adalah langkah pertama untuk menemukan kejelasan. Langkah kedua adalah refleksi. Tanyakan pertanyaan sederhana kepada dirimu sendiri. Apa hal yang sebenarnya membuatku penasaran? Apa hal yang selalu ingin aku coba tapi belum pernah aku lakukan? Apa hal yang bisa aku lakukan berjam-jam tanpa merasa bosan? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin terlihat kecil, tapi seringkali disitulah arah hidup dimulai. Langkah ketiga adalah mencoba. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa benar-benar siap sebelum memulai sesuatu. Padahal kenyataannya berbeda. Kejelasan sering datang setelah kita mencoba, bukan sebelum kita mencoba. Dan ini sangat relevan dengan dunia yang sedang berkembang hari ini. Dunia content creation. Banyak orang ingin membuat konten. Banyak orang ingin membangun sesuatu dari internet. Tapi banyak juga yang tidak pernah memulai. Kenapa? Karena mereka menunggu kepastian. Menunggu ide perfect, menunggu peralatan perfect, menunggu waktu yang perfect. Banyak kreator besar memulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Mereka hanya mendokumentasikan perjalanan hidup mereka. Bukan karena mereka sudah ahli, tapi karena mereka sedang belajar. Dan justru itulah yang membuat konten mereka terasa nyata. Jika kamu ingin mulai membuat konten, kamu tidak harus menjadi ahli. Kamu bisa mulai dari perjalananmu sendiri. Ceritakan apa yang kamu pelajari. Ceritakan prosesmu keluar dari zona nyaman. Ceritakan hal-hal kecil yang kamu sadari tentang hidup. Karena pada akhirnya, orang tidak selalu mencari kesempurnaan. Orang mencari kejujuran. Orang mencari cerita yang terasa dekat dengan kehidupan mereka. Mungkin hari ini kamu merasa bingung. Mungkin kamu merasa hidupmu belum jelas. Mungkin kamu merasa semua orang sudah berjalan lebih jauh darimu. Tapi mungkin sebenarnya kamu hanya berada di ruangan yang terlalu ramai. Ruangan yang penuh dengan suara orang lain. Dan mungkin yang kamu butuhkan bukan lebih banyak nasihat. Mungkin yang kamu butuhkan adalah lebih banyak keheningan. Karena di dalam keheningan itu, ada satu suara kecil yang sebenarnya sudah lama menunggu untuk didengar. Suara itu adalah dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti kamu mungkin akan melihat ke belakang dan menyadari sesuatu. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah kehilangan arah. Kamu hanya sempat tersesat di antara terlalu banyak opini. Dan ketika kamu akhirnya mulai mendengar dirimu sendiri lagi, kamu akan menemukan bahwa jawaban itu sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak besar,
tapi cukup untuk membuatmu mulai bergerak. Karena hidup tidak selalu tentang mengetahui seluruh jalan. Kadang-kadang hidup hanya tentang berani mengambil satu langkah kecil ke depan. Dan mungkin langkah kecil itu dimulai hari ini. Dengan satu keputusan sederhana, berhenti mendengar semua orang, dan mulai mendengar dirimu sendiri.